Inara sih dari tadi. Katanya Inara mau udah laporin balik Insanul nih kok, dan Insanul katanya terancam 4 tahun penjara kasus penipuan nih kok, gimana? Ya gimana lu urusan responnya dong kok. Apa urusannya sama gua? Solusi dari apa? Solusi dari apa? Apakah selalu mendamaikan? Solusi dari gua? Gua kan bukan advokat. Enggak, tapi kan sering memberikan solusi yang Orang bijak kali gua. Selama ini kan apa bang? Mungkin bang solusinya apa bang buat mereka? Itu disebarkan oleh Firgon. Tapi ternyata kan Kode ini juga udah ngelihat CCTV segala macam. Apakah benar itu yang video itu disebarkan oleh Firgon? Oh, gua nggak tahu kalau itu. Karena waktu gua tanya sama pihak Mbak Mawa, mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Jadi yang gua tahu itu orang yang tidak kenal itu. Sumpah gua tahu dia juga. Berarti bukan Virgon bang. Melihat CCTV kan? Gue lihat cuma 15 detikan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh ya, dan ya belum vulgar. Gak tau ah. Oh, makin rumitnya kasus ini, point of view lo apa? Ya kalau POV gue kalau dibilang kasus ini kayak begini ya panjang, pasti capek gitu. Ya seperti kemarin gue bilang untuk semua pihak, makin panjang makin capek, makin panjang makin rugi. Jadi biasanya hal seperti ini kan akhirnya berakhir dengan restoratif justice kan? Ya kalau aku bilang sih lebih baik cari titik ketemu lah. Perlukah minta maaf karena kan sejauh ini Inara diminta publik untuk minta maaf kan? Mawa. How? Perlukah minta maaf? Maksudnya perlukah Inara meminta maaf? Kalau secara norma, kita bicara norma, itu perlu dilakukan. Tapi mungkin Inara yang lebih tahu alasan dia meminta maaf atau tidak. Jadi lebih baik tanya sama Kak Inara. Tapi ini kan gue bicara secara general ya, secara norma itu, secara general. kok, tapi sebagai seorang suami atau sebagai seorang laki-laki melihat kelakuan Insanul sendiri gimana mungkin kok? Gua nggak mau menghina atau merendahkan orang yang bikin kesalahan, karena menurut gua juga tidak akan lepas dari kesalahan, walaupun apa yang beliau lakukan itu kan suatu hal yang jadi bahan ejekan dan olok-olok di masyarakat. Tapi siapapun itu, mau Insanul atau siapapun, Allah itu sebaik-baiknya maha. Selalu ada pintu untuk memperbaiki semuanya, siapapun ya. Jadi itu aja sih. Kok Insanul masih memperjuangkan? Firgon lagi berusaha kok mengembalikan hak asuh anaknya ke tangan Firgon. Karena ada masalah ini, Firgon lagi berusaha untuk mengembalikan hak asuh anak yang udah diinara begitu. Wah, gua usah nanggap ini itu urusan gua. Tapi intinya sudah tepat tuh. Nggak tahu gua mau ikut campur ya. Makanya kok bilang kok lihat CCTV, walaupun nggak jelas, tapi tidak ada yang vulgar. Kok melihat itu dari awal atau sampai akhir dikasih lihat ya kok? Waktu di podcast itu yang dikasih lihat cuma di awal. Jadi 15 detikan ada dua orang di dalam ruangan, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi diklaim bahwa itulah, ya kan. Terus gue bilang ini udah yakin, ya yakin, dan ini barang buktinya itu nanti akan diserahkan ke polisi kan waktu itu. Oh sudah. After podcast kok nggak kepengen lihat dulu kok? Sampai habis kok. Penasaran, Penasaran 2 jam kok. Ada banyak manusia penasaran ya. Kok Insanul kan juga Insanul malah memperjuangkan Inara nih kok. Apa? Insanul malah memperjuangkan Inara nih kok, biar nggak mau cerai nih gimana? Urusan Insanul nggak boleh sama gua. Tanggapannya gimana? Hah? Tanggapannya? Cayo. Jika Apa podcast ada? saya terkenal dengan Pada dua. akhirnya podcast Koko selalu jadi wadah dan akan dia pada akhirnya nanti mungkin membuat Koko diminta keterangan lagi ke polisi. Gimana? Selalu dan selalu. Resiko yang harus saya jalani, dan yang penting saya kooperatif, saya jujur, saya apa adanya.
saya tidak terbebani apa-apa. Kan selama ini kalian teman-teman wartawan kan kenal saya juga cukup baik lah. Bagaimana saya coba bicara selalu sejujurnya, seapa adanya, dan saya coba membantu. Kalau memang saya harus menjadi saksi ya, itu kan panggilan dari kepolisian, kita harus kooperatif. Polisi lagi. Cuma capek sih. Iya. Ada pesan buat ketiganya nggak nih kok? Ngomongin dong, Kok. Cuma gua nggak boleh ngomong gitu ya. Oh, tapi Nana ngomongin dong buat klarifikasi dengan polisi. Atau kok ngubungin Inara buat cover Iya. bonsai. Kan Ya karena kan podcast kode itu kan terkenal dengan dua area kok. Mungkin tahu banget nih. Nanti saya update. Kalau insannya gitu hubungin minta tolong buat didamain bertiga gitu ada nggak? Tapi Ada pesan buat ketiganya nggak kok? Ada pesan buat ketiganya ini? Ya, Pesan semoga bijak, bisa pesan bijak. segera menyelesaikan masalahnya lah. Karena menjadi orang yang terframing publik seperti saya pernah mengalami dulu itu sangat mengganggu mental dan kejiwaan. Terutama apalagi mereka kan juga punya keluarga ya. Saya berharap itu bisa segera selesai karena semakin lama semakin terganggu psikis, mental dan kejiwaan. Betul bukan? Oh, kalau kata Bayun kok nggak pengen bareng-bareng kok. Apa? Duta Tabayun. 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 Pengen datengin Tabayun, Duta Permak. Saya yang datengin. Semuanya bareng-bareng Duta Gua Tabayun. takut dihujat netizen. Gua takut. Tapi kalau mereka mau bertiga, ayo. Kan itu baik kok untuk mendamaikan. Iya, tapi kan gua gak berani, Bunda. Takut dihujat netizen. Takut. Oh, iya. Thank you.